Ketika Lika udah keluar dari air, dia sempat berhenti tuh kan. Tek, berdiri aja gitu kan. Sampai akhirnya dia ngelakuin satu gerakan yang aneh. Pas Lika matiin lampu buat yang ketiga kalinya, das! Sosok perempuan yang sama muncul lagi. Cuma kali ini ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Welcome back to House Horror, dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor dari kalian mungkin aja kejadian sama gue. Nah, pada kali ini ada sebuah cerita dari Jawa Timur, tepatnya di sebuah apartemen nih bro, apartemen angker yang ada di kota itu. Sebut aja namanya itu apartemen Swasta. Jadi, kenapa apartemen ini bisa dibilang angker? Karena di situ terkenal sama satu sosok yang warga-warga sekitar itu sebutnya Miss K. Pemberitaan udah rame tuh ngebahas soal Miss K ini di apartemen itu. Nah, sebenarnya apartemen ini awalnya itu apartemen mewah coy. Di tahun 90-an. Termasuk apartemen yang fasilitasnya lengkap tuh. Ada kolam, ada sauna. Tapi kalau sekarang, penghuninya udah pada cabut tuh bro. Gak keurus. Bisa dibilang kumuh gitulah jadinya di apartemen. Nah, orang-orang sekitar bilang apartemen ini nggak cuma angker, tapi juga punya sejarah kelam. Cerita ini berawal sewaktu seorang perempuan yang sebut aja namanya Lika dan adiknya nih yang bernama Salsa pindah dari Jakarta ke Surabaya. Mereka ini baru aja nih kehilangan ibu mereka. Jadi ibu mereka ini meninggal. Dan sekarang mereka mencoba buat memulai hidup baru lah. Singkat cerita, Lika dapatlah nih kerjaan kan di kota Surabaya itu. Tepatnya sebagai manajer di apartemen swasta itu. Yang ternyata pemiliknya itu adalah sepasang suami istri. Awalnya semua baik-baik aja nih. Sampai Lika dapat keluhan nih bro dari salah satu penghuni apartemen yang ada di lantai 5. Dia bilang kalau langit-langit di kamarnya itu bocor. Dan ketika Lika meriksa apa penyebabnya, disinilah dia sama adiknya nemuin satu hal yang gak terduga. Apa itu? Tonton video ini terus. Udah, kita gak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Jadi waktu itu sekitar tahun 1998, Lika sama adiknya nih Salsa pindah bro dari Jakarta ke Surabaya. Kepindahan ini salah satunya juga dipicu karena meninggalnya ibu mereka. Sedangkan ayah mereka nggak tahu nih pergi kemana. Namanya kehilangan seorang ibu ya kan? Anak mana sih yang nggak sedih bro, ya kan? Nah inilah perasaan yang dirasain sama Lika dan Salsa. Di sini mau nggak mau Lika karena dia sebagai kakak gitu ya, dia harus berperan sebagai pelindung lah buat adiknya ini. Ngegantiin mendiang ibu mereka. Nah beberapa hari setelah ibu mereka meninggal, pacarnya Lika namanya Sandy datang nih bro, nyamperin ke Jakarta. Doi sebenarnya asal Surabaya dan kerjanya itu sebagai polisi. Cuma waktu itu dia lagi libur dan ngedenger kabar kalau ibunya Lika ini meninggal, mampirlah dia ke Jakarta bro, sekalian ngelayat. Sandy di situ nyampein ya bela sungkawa lah kan dan bilang ke Lika, sebaiknya kalian pindah aja deh, ngapain di Jakarta, mending di Surabaya aja. Di sana banyak kerjaan. Ya, di Jakarta juga banyak kerjaan gitu, tapi di Surabaya itu maksud gue lebih apa ya, lebih gampang lah nyari kerjanya, bisa dibilang gitu. Di situ Lika nggak langsung setuju bro sama sarannya si Sandy ini. Dia mesti mikir-mikir dulu kan, secara Jakarta ke Surabaya itu lumayan jauh. Dia terus tuh mikir sampai beberapa hari, sampai akhirnya dia mutusin buat diskusi nih bro sama adiknya tuh. Awalnya Salsa nggak setuju buat pindah karena di Jakarta itu banyak kenangan-kenangan dia sama ibunya. Tapi di sisi lain, Lika nggak punya pilihan lain. Mau stay di Jakarta, mau kerja apa? Nyari kerja di sini susah. Kalau udah gitu, gimana caranya buat ngelanjutin hidup? Lika masih coba terus tuh ngebujuk si Salsa kan, coba buat ngasih beberapa alasan kenapa mereka mesti pindah dari Jakarta ke Surabaya. Salsa pelan-pelan mulai luluh tuh bro, sampai akhirnya dia mengiyakan. Oke deh, kita pindah ke Surabaya. Singkat cerita, tibalah nih hari keberangkatan kan. Mereka bertiga nih bro. Lika, Salsa, sama Sandy. Jadi Sandy ini ceritanya mau nganterin gitulah mereka berdua ini ke Surabaya. Sandy bilang kalau dia punya kerabat yang tinggal di Surabaya itu, nanti Lika sama Salsa bisa tinggal sementara di sana sampai punya pekerjaan yang layak dan bisa keluar dari tempat kerabatnya Sandy itu. Perjalanan dari Jakarta ke Surabaya waktu itu ya pakai mobil, nggak ada jalan tol Cipali tuh. Lama banget baru rasanya, mungkin lebih dari 10 jam. Mereka berangkat jam 9 pagi sampai Surabaya itu sekitar jam 9
lewat dikit lah. Dan selama mereka di perjalanan, untungnya nggak ada kendala apa-apa. Ya selain capek aja lah nih, punggung kan duduk mulu sama pantat tepos tuh. Setibanya mereka di Surabaya, Lika sama Salsa langsung diajak nih bro ke yang tadi katanya tempat kerabatnya si Sandy. Nah, tempat kerabatnya Sandy ini ternyata ada di daerah dan ternyata kerabatnya Sandy ini adalah seorang bapak-bapak yang bisa dibilang nggak terlalu tua juga sih gitu ya. Bapak-bapak sama istrinya nih bro. Sebut aja Pak Min sama Bu Yuli. Oke nih kan, tempat tinggal sementara udah dapet. Jadi pertanyaan sekarang adalah, kemana nih mau nyari kerja? Malam itu, abis nganterin Lika dan Salsa, Sandy langsung pamit. Karena dia bilang ada urusan lain lah di daerah lain yang ada di Surabaya. Sementara Lika sama Salsa nggak terlalu banyak ngobrol malam itu sama Pak Min dan Bu Yuli. Secara mereka udah capek banget, mereka cuma ngobrol basa-basi aja sebentar. Habis itu mereka pergilah nih ke kamar. Di dalam kamar, Lika susah tuh buat tidur. Udah baring kanan, baring kiri, bantal tukar sama guling, guling tukar sama bantal, tetap aja tuh susah buat tidur. Karena dia masih kepikiran tuh sama mendiang ibunya. Dan sekarang dia udah jauh banget nih dari tempat dulu dia ngabisin waktu sama ibunya. Sementara si Salsa udah tidur nyenyak tuh. Lika coba buat merem tuh kan, sampai nggak sadar kalau dia ngeluarin air mata tuh bro. Dia nangis bro, sampai akhirnya dia ketiduran juga. Besok paginya, wah Lika bangun tuh nggak tahu kenapa ya, berasa kayak abis ditabrak truk bro. Wah, pegel semua tuh badan-badan. Mungkin gara-gara kelamaan duduk di mobil kali kemarin. Pagi itu dia langsung sadar kalau dia ini mesti keluar nyari kerjaan. Secara dia numpang nih bro di rumah orang, ya kan? Nggak mungkin nih dia bisa males-malesan. Cuma yang jadi bingung, kemana gitu loh mau nyari kerjaan gitu kan? Di meja makan sambil sarapan, Lika ngobrol-ngobrol nih sama Pak Min dan Bu Yuli. Maaf ya Pak, Bu. Lika sama Salsa jadi merepotkan Bapak sama Ibu. Nggak Nalika, sama sekali nggak ngerepotin kok. Justru kami senang karena kalian di sini, kita jadi ada temannya. Maklum, kami sudah puluhan tahun belum diberi anak. Kalau Pak Min sama Bu Yuli ada perlu bantuan apa-apa, saya sama Salsa siap kok bantu. Oh iya Pak, Lika lagi bingung nih kemana mau cari kerja. Kan gak mungkin loh Lika tinggal di sini tapi gak ngapa-ngapain. Kemarin, pas Bapak pulang, Bapak lihat ada yang buka lowongan di rumah makan dekat sini. Tapi kamu gak apa-apa Lika, kerja di rumah makan. Ya gak apa-apa Pak, daripada gak ada kerjaan sama sekali. Singkat cerita, kelar sarapan, Lika ganti pakaian yang rapi lah gitu kan. Kayak mau interview kerja gitu lah. Habis itu dia pergilah tuh ke rumah makan yang dimaksud Pak Min. Sementara si Salsa nunggu nih di rumah. Sampai di rumah makan itu, Lika langsung ngomong nih ke salah satu karyawan yang kerja, bilang kalau dia mau ngelamar kerja. Nah, karyawan ini langsung nemuin Lika nih sama pemilik rumah makan. Singkat cerita, wawancara kerjanya berjalan mulus tuh. Dan Lika langsung diterima sebagai kasir di situ. Dan bisa mulai kerja besok. Ya udah, pulanglah Lika nih balik ke rumah. Dan dia langsung pergi tuh ke kamarnya. Di kamar, si Lika ini langsung kepikiran sama kerjaan jadi kasir di rumah makan itu. Karena ternyata gaji kasir di rumah makan itu lumayan kecil bro. Dan kayaknya bakal kurang gitu loh buat dia sama adiknya ke depannya. Dia bengong aja tuh kan di depan jendela. Sampai tiba-tiba, Kak, lihat ini deh. Ada lowongan pekerjaan di koran. Coba kakak baca dulu. di situ Lika langsung ambil koran yang dibawa sama Salsa dan langsung baca tuh korannya. Setelah dia baca, lowongan pekerjaannya itu adalah sebagai posisi manajer di sebuah apartemen yang ada di satu daerah lain lah di Surabaya. Setelah dibaca kualifikasi yang diperlukan, pas banget. Lika memenuhi kualifikasi itu dan gajinya beda jauh bro sama jadi kasir di rumah makan itu. Lebih gede. Besok paginya Lika nggak ke rumah makan itu. Mereka mutusin buat datang ke apartemen itu tuh. Dan sampai di sana, dia ini langsung disambut sama sepasang suami istri. Sebut aja namanya Pak Jani dan Bu Rina. Mereka ini adalah owner dari apartemen yang lumayan terkenal tuh di Surabaya. Di situ Pak Jani sama Bu Rina langsung ngajak Lika dan Salsa tuh buat keliling-keliling apartemen lah. Sambil ngobrol-ngobrol ngenalin nih area-area di apartemen itu. Sekaligus dijelasin soal sejarah dari apartemen itu. Nah, apartemen Swalaya itu kalau dilihat kayak bukan apartemen mewah yang mewah banget gitu lah. Tapi lebih ke bangunan lama yang udah kumuh. Walaupun kata Bu Rina, apartemen ini dulunya sempat terkenal. Cuma di situ Lika ngambil pusing lah. Dia ngerasa kalau pekerjaan ini jauh lebih baik daripada jadi kasir. Dan ya mudah-mudahan bisa jadi jalan keluar buat dia sama adiknya. Tambah lagi Lika juga dikasih nih bro.
sama owner apartemen itu 1 unit kamar buat mereka tinggal. Iya, nggak pakai pikir panjang, Lika langsung oke, kapan saya bisa mulai kerja. Nah, pasangan suami istri yang pemilik apartemen ini kelihatannya kayak orang ramah gitu bro. Dan asik lah diajak ngobrol. Dari cara ngomongnya, mereka ini kelihatan kayak bijak banget dan perhatian gitu sama Salsa dan Lika. Baru ngobrol sebentar aja, Lika ngerasa kalau mereka ini bukan hanya sekedar bos. Tapi udah kayak apa ya? Kayak ngobrol sama orang tua sendiri. Pak Jani itu bisa dibilang sosok pria yang lumayan serius lah orang. Tapi ya nggak terlalu kaku banget. Umurnya udah sekitar 50-an. Cuma masih tegap gitu, masih gagah. Sementara istrinya, Bu Rina, itu lebih muda. Dan dari cara ngomongnya itu lembut, penuh perhatian gitu. Tapi ada sesuatu yang Lika agak heran. Bu Rina ini selalu ngomong soal apartemen swalaya dengan cara yang aneh gitu. Seakan-akan ada sejarah gelap di balik apartemen itu. Mereka lanjut tuh kan ngobrol-ngobrol, keliling-keliling sambil ngenalin ini area ini, area ini, area ini. Dan emang bener, di apartemen itu fasilitasnya bisa dibilang lumayan lengkap. Ada kolam renang, ada saunanya, ada gymnya bro. Tahun 98 apartemen yang ada gym. Jarang. Dan rame dulu gitu kan, tapi sekarang udah beda banget. Singkat cerita, setibanya mereka di lantai 5, Pak Jani nunjuk nih ke satu kamar sambil ngomong sesuatu yang aneh. Di sini kamar kalian ya. Tapi Bapak pesan, jangan sekali-sekali kalian naik ke lantai 6. Memangnya kenapa, Pak? Lantai itu rusak parah. Bahaya. Pokoknya jangan coba-coba masuk ke sana. Nanti kalian kenapa-napa. Nggak ada penjelasan lebih lanjut tuh, cuma itu aja. Dan habis ngomong kayak gitu, Pak Jani sama Bu Rina pamit nih buat pergi. Ninggalin Lika sama Salsa berdua. Tapi karena ngedenger omongannya Pak Jani sama Bu Rina tadi, itu ngebuat Lika malah jadi penasaran. Apalagi dia ini mau kerja sebagai manajer gitu kan. Dia mesti tahu nih semua area-area di apartemen itu. Dia mulai ngerasa kalau ada yang nggak beres nih sama lantai 6. Sebelum masuk ke kamar, jadi dia nanya gini bro, lift itu sebelah sini, ini lorong gitu kan. Nah di situ tangga. Nah kamar Lika itu ada di tengah-tengah. Ya jadi sebelum masuk ke kamar, Lika perhatiin tuh kan dari jauh, tangga yang menuju ke lantai 6. Di situ Lika ngeliat kalau mau naik ke tangganya itu kayak ditutup pakai cross line gitu bro. Tahu kan kalau ada TKP gitu kan biasanya suka ditutup tuh pakai lakban kuning. Nah itu kayak gitu. Dilarang masuk. Dalam hati, Lika mikir, kenapa sih mesti ditutup rapat kayak gitu? Singkat cerita, Lika pun mulailah dengan job desk dia kan sebagai manajer. Sedangkan kerjaan dia yang di rumah makan itu udah ditinggalin. Walaupun ya belum masuk sama sekali bro. Belum ada kerja di situ. Nah, beberapa hari kerja di apartemen itu, Lika sama Salsa mulai ngerasain ada hal aneh. Kayak pernah nih satu malam, ketika dia mau masuk ke kamar apartemennya, dari kejauhan, dia ngeliat kayak ada orang bro, naik lewat tangga mau ke lantai 6. Padahal itu tangga kan ditutup pakai cross line. Sontak Lika samperin dong. Tapi pas Lika samperin, deg-deg dia lihat ke atas gitu, orangnya udah nggak ada. Selain itu, dia sering banget tuh denger suara aneh dari lantai 6. Kayak suara meja sama kursi digeser, suara perempuan nangis, suara langkah kaki, dan suara anak kecil lari-lari itu bro. Sama sesekali ada suara desahan dari atas. Padahal mustahil ada orang bisa naik ke atas sana. Dan Salsa bro, adanya Lika ini sebenarnya bukan orang yang percaya sama hal seperti itu. Tapi dia ini terus ngerasain keanehan bro. Dan dia mulai mikir kalau ini apartemen gak bener. Satu hari, Salsa coba ngasih tahu nih ke kakaknya. Kak, kok aku ngerasa kayak ada orang ya di atas? Aku juga suka ngerasa kayak ada perempuan yang ngeliatin kita terus. Udah dek, gak usah dipikirin. Itu cuma perasaan kamu aja. Lika ngomong kayak gitu buat nenangin adeknya. Tapi sebenarnya dia sendiri ngedenger suara-suara aneh dari lantai 6 itu. Lika ngerasa kalau ada sesuatu yang lebih dari sekedar suara-suara. Singkat cerita, setelah beberapa waktu kerja sebagai manajer di apartemen swalaya itu, Lika mulai berani ngegali lebih dalam lagi soal apartemen swalaya itu. Pertama, dia mulai nih dari beberapa penghuni lama yang masih tinggal di situ. Dan dia dapat cerita terkonfirmasi kalau emang dulunya apartemen swalaya ini terkenal banget dan banyak fasilitasnya. Tapi
Nggak tahu kenapa, pelan-pelan semua udah mulai berubah. Fasilitas-fasilitas jadi nggak terawat, pelayanan jadi kurang kualitasnya. Dan itu mengakibatkan banyak penghuni-penghuni yang pada cabut. Nggak tahu lah nih, mungkin apa karena manajemen yang buruk atau hal lain. Dan akhirnya cuma tersisa beberapa orang aja tuh yang masih menghuni apartemen itu. Nah, setelah digali-gali lebih dalam, Lika dapat berita nih kalau tanah tempat apartemen itu dibangun dulunya adalah rawa-rawa yang dimana di situ suka ditemuin mayat-mayat yang gak ada identitasnya. Terus si penjaga apartemen itu ternyata punya cerita juga. Jadi gini, suatu malam sekitar 10 tahun yang lalu, penjaga apartemen ada kedatangan nih bro. Sekelompok orang pakai jubah hitam. Ada kurang lebih sekitar 6 orang ya. Mukanya pucet, tatapannya kosong. Dan yang lebih aneh lagi, sekelompok orang ini datang sambil ngebawa keranda mayat. Nah, salah satu dari mereka bilang kalau mereka mau nguburin mayat itu di area apartemen. Si penjaga apartemen ini sontak nolak dan ngusir mereka lah. Soalnya orang-orang ini nggak bisa nunjukin bukti atau izin yang nyuruh mereka buat ngubur mayat di area apartemen itu. Ya udah, pergilah orang-orang ini kan. Tapi di situ si penjaga apartemen baru nyadar ada satu hal yang aneh. Ketika orang-orang itu balik badan dan pergi, penjaga ini ngeliat kalau nggak ada satupun dari orang-orang itu yang kakinya napak. Dan kalau dipikir-pikir, nggak ada mobil ambulans atau mobil jenazah gitu ya, atau apalah. Terus berarti orang-orang ini jalan. Entah dari mana mereka itu, sambil bobo keranda. Tapi yang bikin lebih merinding adalah pas orang-orang itu hilang nih bro, ditelan kegelapan malam. Karena waktu itu mereka ini datang sekitar jam 12 malam. Dan mereka kayak lenyap gitu aja, hilang ditelan kegelapan. Gak ada jejak sama sekali. Semenjak itu, apartemen Swalaya ini dicap sebagai apartemen yang angker. Ditambah ada cerita-cerita lain nih dari warga-warga sekitar yang dimana mereka mengakui kalau mereka ini sering ngeliat penampakan di sekitar apartemen itu, terutama di malam hari. Salah satunya ada yang ngaku kalau pernah ngeliat ada makhluk besar gitu ya, berbulu hitam, matanya merah, dan di kepalanya itu ada tanduknya 4 biji. Sosok ini sering dilihat muncul di sebuah pohon besar yang ada di bagian belakang apartemen. Beberapa warga yang ketakutan, banyak yang ngira kalau sosok ini jahat, yang ngebuat apartemen itu jadi nggak laku bro, jadi rusak, jadi kumuh gitulah. Tapi ada beberapa orang yang bisa gitulah ya, bilang kalau sebenarnya sosok ini tuh sosok yang baik, sosok yang ngejaga apartemen itu dari dulu. Entahlah mana yang bener gitu kan. Dan ada satu lagi nih bro, yang paling mencengangkan. Beberapa warga ngaku kalau mereka sering ngelihat sosok perempuan berbaju putih terbang keluar dari salah satu jendela lantai atas apartemen Swalaya itu. Nah, karena banyak cerita dari penghuni apartemen dan juga warga-warga sekitar, makin dicap angker lah apartemen ini. Walaupun begitu, Lika nggak mau terlalu percaya lah sama cerita-cerita kayak gitu. Dia berusaha buat stay positif. Padahal sebenarnya dia sendiri udah beberapa kali ngerasain ada keanehan di apartemen itu. Tapi ya, dia coba buat ngejalanin hari-hari dia kayak biasa. Suatu malam, setelah nyelesain kerjaan gitu ya, Lika balik tuh ke kamarnya kan yang ada di lantai 5. Dia naik lift tuh sampai ke lantai 5. Walaupun dalam hati, dia agak tergoda nih bro, buat mencet lantai 6. For your information, di lift itu kan ada tombol-tombol. Nah, lantai 6 itu kayak dilakban gitu bro. Kayak nggak boleh dipencet gitu. Tapi nggak jadilah dia pencet tuh kan, diurungkan. Sampai di lantai 5, dia keluar nih dari lift. Terus jalan gitu kan ke arah lorong buat sampai ke kamarnya nih. Sampai di kamarnya dia yang ada di tengah-tengah lorong, baru dia mau buka pintu. Tiba-tiba dia ngedenger ada suara dari sebelah kiri. Dari arah tangga yang menuju ke lantai 6. Suara itu bilang, sontak Lika nengok dong. Dan di situ dia ngeliat udah ada sosok perempuan. Rambut ke depan muka, pakai baju putih, tepat di belakang cross line itu. Lika sempet terpaku gitu ngeliat perempuan itu. Dan pelan-pelan sosok perempuan itu ngelakuin gerakan yang aneh. Dia ngerubah posisi dari yang sebelumnya berdiri begini ke posisi kayang bro. Abis itu dia di posisi kayang kayak gitu, bergerak cepet ke lantai 6 tuh sambil ketawa-ketawa. Sontak Lika langsung buru-buru dia buka itu pintu, dia masuk ke dalam, dia tutup. Adeknya lagi di dalam kamar, lagi baca buku, kaget setengah mati ngeliat kakaknya tahu-tahu banting pintu. Dia tanyalah, Kakak kenapa? Dek, lantai 6 itu beneran gak ada orang kan ya?
Kan lantai 6 ditutup, Kak. Gak mungkin ada orang di sana. Tapi Dek, tadi kakak ngeliat perempuan Dek. Dia naik ke lantai 6, kamu tahu nggak? Dia naik ke lantai 6 dengan posisi kayang. Gak mungkin, Kak. Kakak salah lihat kali. Atau jangan-jangan... Dek, kakak yakin ada sesuatu sama lantai 6 itu. Kakak rasa lantai 6 itu bukan ditutup karena rusak. Malam itu, wah Lika nggak bisa tidur nyenyak. Semua cerita yang dia dengar soal apartemen itu ditambah dia sendiri ngelihat sosok penampakan yang absurd itu bikin pala dia puyeng. Dia ngerasa kalau ini bukan sekedar apartemen yang angker karena udah tua atau apa, tapi ada sesuatu yang lebih gelap daripada itu. Sampai suatu malam, ada seorang penghuni apartemen yang ngeluh kalau langit-langit kamarnya itu, plafon kamarnya bocor, netes air dari atas. Lika sebagai manajer di apartemen itu tentu nggak bisa tinggal diam. Salah satu tanggung jawab dia adalah ngurusin yang berhubungan sama perawatan bangunan nih. Kalau dilihat bocor di kamar lantai 5, berarti kan sumbernya dari lantai 6. Nah awalnya Lika agak takut nih bro. Dia agak ragu. Karena pertama dia ingat sama pesan dari si owner apartemen yang bilang kalau sekali-sekali jangan naik ke lantai 6. Tapi ya karena ini udah masalah kenyamanan dan keselamatan penghuni apartemen, mau nggak mau dia sama Salsa mutusin buat ngecek ke atas. Salsa pun awalnya nggak setuju tuh bro. Agak ragu dia buat naik ke atas, tapi demi menghindari masalah yang lebih besar nantinya, dia setuju. Mereka jalan tuh. Nggak lupa bawa senter buat jaga-jaga. Karena mereka nggak tahu nih lantai 6 kayak gimana kan. Mereka naik lewat tangga itu dan sampai di lantai 6. Beh, bener. Itu lantai 6 bener-bener nggak kerawat parah. Cat dindingnya udah pada ngelupas. Lampunya udah pada mati. Terus di lorong lantai 6 ini kelihatan kayak ada apa tuh bekas-bekas alat-alat tukang bro. Yang gue nggak tahu kenapa kok kesannya kayak ini tukang abis benerin apalah gitu ya nggak tahu, ninggalin barangnya gitu aja kayak nggak mau balik lagi ngambil barangnya gitu. Oke lah kan, mereka berdua cek lah kamar satu persatu tuh, set, set, set. Sampai mereka tiba di satu kamar. Kamar inget banget tulisannya waktu itu kamar 610. Yang kemungkinan besar sumber rembesan air bocor asal dari kamar itu. Secara kamar itu tepat ada di atasnya kamar si penghuni yang komplain tuh di lantai 5. Anehnya, pintu kamar ini tuh digembok rapet-rapet. Sedangkan kamar yang lain tuh nggak ada bro yang digituin. Akhirnya si Dika coba cari cara lah buat ngebuka gemboknya itu kan. Karena nggak tahu nih kuncinya juga di mana gitu kan. Dia lihat-lihat sekeliling. Dia inget tuh sama alat-alat tukang yang ketinggalan tuh. Salah satunya ada martil bro. Dia pakailah palu atau martil itu kan buat hancurin gembok yang ngunci 610 itu. Setelah berhasil, Dika buka pintu kamar itu. Dan pas dibuka, isinya sama kayak kamar-kamar sebelumnya. Tapi ada suara kucuran air dari kamar mandinya. Lika sama Salsa jalan lah nih ke arah kamar mandi. Karena udah diduga kuat kalau sumber rembesan air itu asalnya dari situ. Tapi ini lantai kan gak ada orang. Jadi pertanyaan adalah siapa yang nyalain keran itu? Lika jantungnya udah mulai deg-degan tuh bro. Pelan-pelan dia beraniin diri buat buka pintu kamar mandi. Pas dibuka, Lika ngelihat itu ada bathtub. Ya, bathtub. Dan di atas bathtub itu ada sosok perempuan bro. Rambutnya panjang, lagi nyisirin anak kecil yang duduk di depan dia. Dan pas Lika buka pintunya kan, sosok itu berdua langsung nengok gitu bro ke arah Lika. Tiba-tiba Lika nge-freeze di situ. Dia nggak bisa gerak sama sekali. Dia cuma bisa ngelihat ke arah sosok itu. Terus sosok perempuan berambut panjang itu tiba-tiba ngomong kayak gini. Petang dino maghrib. Di sini Lika takut setakut-takutnya. Dia berusaha buat ngegerakin badan, dia langsung tarik tuh tangannya Salsa, ngajak dia buat keluar dari kamar itu. Mereka langsung turun tuh ke bawah, lari sekencang-kencangnya sambil nurunin tangga. Sampai di bawah dengan kondisi yang udah agak ngos-ngosan, Lika sama Salsa berusaha buat tenangin diri. Dia bilang ke penghuni yang komplain itu. Mbak, kenapa? Kok ngos-ngosan gitu? Gak apa-apa mas. Tadi kami sudah periksa di atas dan ternyata ada kebocoran pipa di kamar mandi di atas kamarnya mas. Kami akan hubungi teknisi dan berusaha secepat mungkin untuk memperbaiki kebocorannya ya mas. Untuk sementara waktu, kalau mas berkenan ada 1 unit kosong di lantai 4.
Mungkin Mas bisa kami bantu untuk tinggal di situ dulu sampai kebocorannya kami selesai perbaiki. Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu, tapi jangan lama-lama ya Mbak. Saya nyaman tinggal di kamar itu. Baik Mas, secepatnya akan kami perbaiki. Singkat cerita, sehari setelah kejadian itu, si Lika ini nggak dengar suara rame-rame dari arah kolam renang apartemen. Takut ada apa-apa kan, Lika sontak pergi nih buat ngecek. Sampai di kolam, dia bingung bukan main. Karena tiba-tiba suara rame-rame tadi hilang dan kolam itu ternyata nggak ada siapa-siapa. Tapi ada sesuatu yang aneh di air kolam renang itu. Di atasnya itu ada taburan bunga. Dan taburan bunganya itu ngebentuk angka 2. Lika nggak paham itu maksudnya apa. Tapi dia nggak habis pikir, siapa yang udah sengaja naburin bunga di atas air kolam renang itu? Nggak mungkin. Taburan bunga itu jatuh sendiri. Secara nggak ada tanaman bunga di sekitaran kolam itu. Di sini Lika berusaha buat bodo amat lah gitu kan. Rencananya mau manggil orang buat ngebersihin itu kan. Tapi baru dia mau jalan, tiba-tiba dari belakang dia ngedenger ada suara. Kayak orang yang keluar dari kolam. Di situ Lika langsung nge-freeze bro. Dia nggak berani nengok. Tapi dia ngeliat nih dari sudut matanya kayak begini. Bener aja samar-samar kayak ada yang keluar tuh dari kolam. Lika langsung merem. Dia nggak berani lagi tuh buka mata. Cuma pelan-pelan dia mulai ngerasain kok kakinya kayak ada tangan yang megangin basah. Di titik ini Lika masih nggak berani tuh buat buka mata. Dia cuma bisa doa aja tuh dalam hati kan sampai akhirnya kakinya Lika ditarik sama tangan basah itu. Tarik sampai masuk ke dalam kolam renang. Lika panik bukan main di situ kan dia. Wah, dalam air dia teriak-teriak tuh. Berusaha buat minta pertolongan sama keluar dari kolam renang. Tapi sosok itu seakan-akan kayak mau nenggelemin dia. Di sisi lain, si Salsa yang gak denger keributan itu dari arah kolam renang. Langsung jalan lah nih kan ke kolam renang buat ngecek. Sekarang nyari kakaknya tuh yang gak balik-balik. Pas sampai di kolam itu, bener aja. Dia ngeliat kakaknya tuh lagi di kolam renang, lagi kayak berusaha buat keluar. Sontak Salsa teriak lah tuh kan, Kak Lika. Kak Lika! Kak! Ketika Salsa panggil kayak gitu, anehnya tiba-tiba si Lika ini berhenti bergerak bro. Terus dia pelan-pelan nih jalan ke pinggir kolam, mau naik ke atas. Salsa di situ cuma bisa ngeliatin aja tingkah kakaknya yang mendadak aneh. Si Lika ini jalan pelan-pelan tuh ke samping kolam renang itu kan. Karena ternyata kolam renang itu nggak terlalu dalam, cuma karena kayak mau ditenggelemin, makanya Lika panik kayak gitu. Lika jalan pelan-pelan ke samping kolam renang, dia naik tuh kan ke atas. Dan disinilah yang bikin merinding. Ketika Lika udah keluar dari air, dia sempat berhenti tuh kan. Tek, berdiri aja gitu kan. Sampai akhirnya dia ngelakuin satu gerakan yang aneh. Lika tiba-tiba nari bro. Nari kayak orang nari tarian daerah. Salsa makin shock ngeliat itu kan. Sontak dia teriak lagi tuh, Kak Lika. Diteriakin kayak gitu. Lika yang entah dia ini kesurupan atau apa gak ngerti. Langsung nengok ke arah Salsa begitu kan. Dengan ekspresi kayak yang marah. Matanya merah. Dia teriak. Abis teriak kayak gitu, Lika langsung jatuh pingsan tuh ke depan. Salsa langsung nyamperin kakaknya itu dan teriak-teriak minta tolong. Gak lama kemudian, pas banget tuh. Pak Jani sama Bu Rina bareng sama penjaga apartemen datang. Kebetulan emang para owner ini lagi mampir tuh hari itu ke apartemen. Dan mereka langsung ngebantuin Salsa buat ngebawa dia balik ke kamar. Sesampainya di kamar mereka yang ada di lantai 5, Lika yang masih pingsan langsung direbahin tuh bro di atas kasur. Sementara si Salsa masih kelihatan panik tuh ngelihat kakaknya kok bisa jadi kayak gitu. Bu Rina di situ berusaha buat nenangin. Kakak kamu ini gak apa-apa. Mungkin tadi dia tenggelam dan banyak air yang masuk ke badannya. Makanya sampai pingsan begini. Tapi tadi saya lihat Kak Lika nari-nari bu. Mungkin kamu salah lihat, Salsa. Sudah, gak usah terlalu dipikirkan. Kita tunggu kakak kamu sadar dulu ya. Aneh nih Bu Rina, kayak berusaha buat yang nutupin. Selang berapa lama untungnya Lika ini sadar. Dan langsung ditanya lah tuh sama adeknya. Kakak gak apa-apa. Tadi kakak tiba-tiba nari gitu, itu kenapa kak? Aduh, kakak gak apa-apa dek. Tadi pas periksa kolam, kakak tiba-tiba aja lemes dan pusing. Mungkin kecapean aja.
Di situ Lika nggak mau bikin khawatir. Padahal dalam hati sebenarnya dia bertanya-tanya, nari, sejak kapan gue bisa nari? Dan untuk apa gue nari-nari kayak gitu? Besoknya semakin banyak tuh kejadian yang susah buat dijelasin. Waktu malam mereka jelas banget nggak dengar ada suara langkah kaki dari lorong apartemen di lantai 6. Walaupun Lika sama Sasa tahu nggak mungkin ada manusia di atas itu. Terus lampu kamar tiba-tiba mati sendiri. Entahlah, mungkin karena efek apartemen tua jadi listrik sering bermasalah. Tapi ketika lampu mati di kamar Lika sama Salsa itu ngedadak kayak jadi sumpek. Kayak banyak banget orang di dalam kamar itu. Dan mereka ini kayak lagi diliatin sama nggak tahu apa yang datang dari kegelapan itu. Dan yang paling disturbing adalah di malam yang sama, kalau nggak salah sekitar jam 9-an gitulah. Ketika Lika matiin lampu gitu ya, mau tidur. Karena dia sama adenya ini susah tidur lah gitu ya kalau lampu nyala. Nah, samar-samar lewat cahaya bulan tuh yang masuk lewat jendela gitu kan. Lika ngeliat sosok perempuan bro di cermin rias. Pakai gaun putih, rambutnya panjang. Sosok perempuan ini awalnya ngebelakangin mereka. Dan ketika Lika nyalain lampu, tas, sosok itu hilang. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Ketika Lika matiin lagi lampunya, sosok perempuan itu muncul lagi. Tapi sekarang posisinya beda. Posisinya sekarang ngadep samping. Dan ketika Lika nyalain lampu lagi, sosoknya hilang lagi. Nah, pas Lika matiin lampu buat yang ketiga kalinya, das, sosok perempuan yang sama muncul lagi. Cuma kali ini posisinya udah ngadep ke arah Lika. Nunduk, rambut ke depan semua. Lika langsung gerak cepet tuh kan nyalain lampu, das. Tapi kali ini beda. Pas nyalain lampu, sosok itu nggak hilang. Malah sosok itu pelan-pelan ngangkat kepalanya begini. Dan kelihatan lah mulut sosok itu yang ternyata robek ke bawah gitu, ngebelah gitu. Sontak Lika langsung ambil jam waker tuh bro, yang ada di atas meja kecil di samping kasur. Dia ambil, dia lempar ke cermin itu. Prang! Dan suara itu ngebuat Salsa jadi kebangun. Kak, kenapa? Kak, Dek, kamu sadar gak sih? Semenjak kita naik ke lantai 6 itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Sudah 3 hari belakangan ini. iya kak. Sebenarnya udah beberapa hari ini aku juga mimpi buruk terus. Aku mimpi disisirin rambutnya sama sosok perempuan berambut panjang. Dan aku gak bisa ngapa-ngapain. Mulut perempuan itu kak, robek ke bawah. Pada akhirnya Lika nggak tahan lagi tuh sama semua gangguan-gangguan yang terus-terusan terjadi di apartemen itu. Malam itu juga dia mutusin buat ngehubungin si Sandy itu. Ya, pakai HP jadul tahun 98 gitu lah, Nokia jadul gitu kan. Nyuruh dia tuh buat ke apartemen sekarang juga, malam itu juga. Sesampainya Sandy di apartemen, Lika langsung cerita lah soal kejadian-kejadian di apartemen itu. Termasuk sosok perempuan yang tadi dia lihat. Dan ngedengar itu Sandy ini agak skeptis. Dia mikir kalau semua itu ya cuma sugesti si Lika aja. Atau mungkin ada orang yang iseng dan sengaja buat nakut-nakutin mereka. Mungkin kalian capek, jadi kalian berhalusinasi. Aku yakin kok di apartemen ini gak ada yang aneh-aneh. Kalau kamu gak percaya, coba kamu tinggal di sini beberapa hari aja. Kamu pasti ngerasain. Ya udah, biar kamu gak ketakutan lagi, aku bakal nginep di sini malam ini. Aku akan buktiin ke kamu kalau semua itu cuma halusinasi kamu aja. Malam itu, pas Lika sama Salsa udah tidur, sekitar jam 11:30 malam, Sandy mutusin buat jalan-jalan tuh, nyusurin apartemen sendirian. Karena penasaran gitu kan sama ceritanya Lika. Kali aja ada keanehan yang muncul nih. Tapi sebelum itu dia mutusin buat turun dulu tuh ke bawah. Keluar dari apartemen gitu, mau nyari rokok gitulah ceritanya di warung terdekat. Dan untungnya ada satu warung nih bro yang masih buka. Habis dapet rokok, dia balik lagi tuh ke apartemen. Masuk lewat lobi. Dan di sini dia mutusin buat ngecek lantai apartemen itu satu persatu. Ketika Sandy sampai di lantai 1, dia nyalain rokok gitu kan. Terus keluar dari lift. Dia cek tuh lorong apartemen. Semuanya kelihatan aman-aman aja. Hening. Dan lampunya juga, lampu lorong masih nyala semua. Naik lagi nih ke lantai 2. Dan lantai 2 pun sama. Semua baik-baik aja. Cuma ada satu bohlam lampu nih yang udah flickering gitulah, yang udah kedip-kedip minta buat diganti. Di lantai 3, Sandy ngeliat ada satu pintu kamar yang kebuka nih. Dan kedengeran suara TV dari dalam. Entahlah, mungkin orangnya masih bangun tapi lupa nutup pintu atau orangnya ketiduran. Naik ke lantai 4. Lantai 4 tuh sunyi banget bro. Udah kayak kuburan. Naiklah nih ke lantai 5 kan. Sambil masih ngerokok gitu kan. Sandy keluar dari lift dan mulai jalan tuh. Mau balik ke kamar Lika sama Salsa. Setelah nggak nemuin keanehan apa-apa. Ya jalan-jalan santai gitu kan. Sampai tiba-tiba rokok yang lagi dia isep itu
mendadak mati. Sandy ngerasa aneh di situ karena dia nggak ngerasa ada angin atau apa. Kok rokoknya bisa mati? Ya udahlah, dia mikir positif aja kan. Dia rogo-rogo tuh kantong celananya buat nyari korek. Pas dia nyalain korek, tiba-tiba itu lampu di lorong lantai 5 itu mati, bro. Gelap gulita. Sekarang sumber cahaya cuma dari korek api gas yang si Sandy pegang itu. Di situ Sandy kebingungan setengah mati. Sampai tiba-tiba ada suara nih, bro. Dari ujung lorong lantai 5 itu. Jadi, kamu tidak percaya? Sandy samar-samar ngedengar suara itu dan kayak ngeliat ada bayangan seseorang di ujung lorong itu. Sambil ngumpulin keberanian dan cuma berbekal korek api, Sandy pelan-pelan ngedeketin suara itu. Dan ketika hampir sampai di sumber suara, cahaya api dari korek api itu sedikit memperjelas apa yang ada di ujung lorong itu. Sandy ngeliat di situ ada siluet sosok perempuan, rambutnya panjang, nunduk, kayak lagi nyisirin rambut. Sandy bilang, "Maaf mbak, mbak dari kamar berapa? Mbak tahu di mana saklar lampunya? Biar saya saja yang nyalakan." Sosok itu cuma diem aja. Tapi tiba-tiba dia ngelakuin gerakan yang di luar dugaan. Dia kayak ngedeket cepet gitu, langsung sampai ke depan mukanya Sandy. Dan sosok itu teriak, 610. Seketika si Sandy ini kaget, bro, sampai dia jatuh keduduk di lantai gitu kan. Dia panik, dinyalain korek, dia coba cari tuh mana nih kamarnya si Lika. Begitu dapet, langsung dia buka pintunya, dia masuk ke dalam, dia tutup pintu. Gak pakai basa-basi lagi, dia bangun itu si Lika kan. Lika bangun, Lika bangun. Lika, bangun Lik. Lik, bangun Lik. Aduh, Bangun. apaan sih, Sen? Kamu bener Lik, kamu bener. Aku lihat sosok itu. Kamu percaya kan sekarang sama aku? Kamu lihat sosok perempuan itu kan? Iya, mulutnya robek ke bawah kan? Kita harus lidiki apartemen ini. Ada sesuatu yang benar-benar gak beres. Malam itu, Lika, Sandy, sama Salsa mutusin buat tidur dengan lampu nyala. Walaupun ya, kalian tahu lah kan Lika sama Salsa susah tidur kalau lampunya nyala. Tapi mau gimana lagi? Lika sama Salsa tidur di kasur, sedangkan si Sandy tidur di sofa. Pagi itu, mereka langsung cari info lebih dalam dari berbagai macam sumber. Termasuk lewat koneksinya Sandy ini yang seorang polisi. Dan akhirnya mereka mendapatkan info kalau dulu pernah ada kasus mutilation di apartemen itu. Tapi anehnya sampai hari ini kasus belum terungkap. Jadi bisa dibilang ya kasus ini belum terselesaikan, bro. Dan yang lebih serem lagi, mayat korban kasus itu baru ditemuin beberapa minggu. Karena penghuni komplain mulai kecium bau nggak enak dari mana-mana. Kasusnya nggak tahu kenapa kayak mendem gitu aja. Sampai akhirnya lama-kelamaan orang-orang mulai lupa. Nah di sini Lika mulai mikir. Terus kata-kata yang mereka dengar dari sosok perempuan itu juga bikin penasaran. Apa maksudnya dari petang dino maghrib? Apartemen itu emang terkenal angker, seperti yang gue bilang di awal. Dan warga-warga sekitar ternyata biasa nyebut apartemen ini dengan sebutan Panggonan Wingit. Karena udah mentok gitu ya. Akhirnya Lika dan yang lain berusaha memberanikan diri nih, buat cerita dan sekalian nyari jawaban dari sang owner apartemen, Pak Jani dan Bu Rina. Sebelumnya ya mereka takut buat nanya dan cerita gitu. Karena mereka berdua udah ngelanggar larangan dari sang owner gitu ya. Tapi udah kayak gini keadaannya mau gimana lagi. Nah setelah cerita panjang lebar tentang apa yang mereka alami ke Pak Jani dan Bu Rina, di situ mereka nggak marah. Terutama Pak Jani. Justru dia nanggepin dengan nada yang sedih. Dia bilang, Saya sudah bilang, apapun yang terjadi, jangan naik ke lantai 6. Siapapun yang masuk ke kamar itu akan mati di hari keempat. oke teman-teman, itulah tadi cerita dari Panggonan Wingit. Apa yang bakal terjadi sama Lika, bro, dan Salsa setelah mereka ngeliat tanda-tandanya tuh, angka 2 muncul di kolam renang dan lain-lainnya. Apakah benar artinya Lika bakal mati dalam waktu 4 hari? Kalian bisa cari tahu jawabannya di bioskop nanti. Karena kisah nyata menyeramkan ini udah difilmkan, bro, dengan judul Panggonan Wingit Miss K. Jadi buat yang penasaran sama akhir dari nasibnya si Lika, kalian bisa tonton di bioskop. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan
cerita-cerita horor selanjutnya gue jauh sampai ketemu di cerita selanjutnya.